Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab Al-Amru bil Muhafazati 'ala Sunnah, bab perintah untuk menjaga sunnah. Sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Islam secara umum. Dan sudah disebutkan empat ayat yang pertama dalam bab ini, dan juga sudah kita bacakan kemarin ayat yang kelima pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Di sini sudah kita turunkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana pentingnya kandungan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri, dan besarnya sesuatu yang ingin dinyatakan tergantung seberapa besar nama yang dipakai bersumpah. Dan di sini Allah taala langsung bersumpah dengan dirinya sendiri, tidak pakai makhluknya. Dan seperti biasanya Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya, wal laili wadduha, ya, wattini wazzaitun, semua makhluk Allah taala. Tapi di sini Allah taala langsung bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman. Maka ini pernyataan dari Allah taala butuh diperhatikan dengan baik, karena Allah menekankannya dengan sumpah, dan sumpahnya dengan dirinya sendiri. Mereka wahai Muhammad yang mengaku beriman, mereka hakikatnya tidaklah beriman. Sampai hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara pada hal-hal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ya. Kalau seorang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi hukum pada perkara-perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya, saya kira itu mudah. Ya. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, tidak ada beda pendapat, kita semua sepakat mengembalikan kepada Nabi Muhammad SAW, semua orang bisa. Ya. Dan itu bukan menjadi tanda bukan menjadi tanda keimanan yang sempurna. Tapi yang menjadi tanda keimanan sempurna adalah ketika mereka mampu untuk mengembalikan perkara yang mereka perselisihkan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya. Ada orang yang hanya mengembalikan permasalahan yang mereka berbeda pandangan di dalamnya kalau itu berkenaan dengan ibadah. Masalah sholat, kita beda tata cara sholatnya, ayo kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Oke. Masalah puasa, beda hari pertama puasanya, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Masalah haji, masalah zakat, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Iya. Tapi ketika sudah melibatkan perbedaan pendapat di dalam rumah tangga antara dia dengan istrinya, tidak. Kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Nggak usah dikembalikan kepada agama. Dan dikembalikan kepada kita selesaikan sendiri.
Kita selesaikan dengan caranya si fulan dan si fulan, bukan dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu berhubungan dengan transaksi jual beli, dia mengadakan transaksi jual beli dengan orang lain, membuat bisnis, usaha dan semacamnya. Kemudian terjadi sengketa di antara pemilik modal, terjadi sengketa antara al-mudharib dengan al-mudharab, pemilik modal dengan pengelola. Ketika terjadi perbedaan antara pembeli dengan pedagang, ini barang ini cacatnya kapan? Saya beli pas di toko, saya lepas dari toko tidak ada. Kenapa di rumah tiba-tiba ada? Dari mana? Cacatnya kapan? Apakah sejak di toko atau ketika sudah di rumah? Dan seterusnya. Kalau hal tersebut menguntungkan dirinya, dia katakan iya, kita kembalikan kepada agama, karena dia tahu dia yang beruntung, dia yang menang dalam kasus itu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang merugikan dirinya, dia tahu ini kalau saya dikembalikan kepada kiai, dikembalikan kepada ustadz bertanya, pasti saya yang salah, saya akan kehilangan uang jutaan rupiah. Enggak mau saya. Ini orang tidak beriman. Ini orang tidak beriman. Dia hanya mengembalikan permasalahannya kepada agama ketika dia yang untung. Kalau dia rugi tidak. Suatu ketika ada dua orang yang berbeda pendapat, orang Yahudi dengan orang munafik. Orang Yahudi dan orang munafik. Mereka ada masalah dalam transaksi jual beli mereka. Maka mereka pun ada sengketa di antara mereka. Yahudi mengatakan, ayo kita berhukum kepada Muhammad, kita jadikan Muhammad sebagai pemutus hukum. Kenapa? Karena Yahudi meyakini dan Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menerima sogokan. Makanya dia mau yang adil. Kita ke Muhammad. Si orang munafik ini, orang munafik kan tampilan luarnya Islam. Orang munafik itu tiap hari ke masjid. Di zaman Nabi SAW, orang munafik ke masjid tiap hari. Salat di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Orang munafik juga puasa tiap tahun. Orang munafik itu juga pergi berhaji. Bahkan orang munafik ikut perang. Orang munafik tampilannya Islam, tapi dia mengatakan enggak usah kepada Nabi Muhammad, kita berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf, pimpinannya orang Yahudi. Kenapa orang munafik ini yang tampilannya Muslim, tapi dia lebih memilih berhukum kepada orang Yahudi? Karena dia tahu orang Yahudi menerima sogokan. Ini orang munafik yang seperti ini, di mana dia hanya mengembalikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau menguntungkan dirinya, tapi kalau merugikan dirinya tidak. Dalam masalah sholat saya ikut Nabi, dalam puasa saya ikut Nabi, zakat ikut Nabi, haji ikut Nabi. Dalam jual beli enggak, ada aturan tersendiri. Ada ini tersendiri. Yang penting adalah dalam jual beli prinsipnya adalah bagaimana menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipnya kapitalis. Ini apa? Merupakan tindakan kemunafikan. Ketika dia tidak mengembalikan semua sengketa yang mereka alami, yang mereka dapati pada Nabi SAW. Dan kalau dia berpikir bahwa sengketa sekecil apapun tidak ada solusinya dalam Islam, maka sungguh dia telah menuduh dengan tuduhan yang serius kepada Islam. Ketika Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kalimat sempurna artinya tidak perlu ada yang dikurangi, tidak perlu ada yang ditambahi. Dan Islam berbicara dalam semua lini kehidupan manusia, mulai dari urusan individu seorang, kemudian lebih luas ke masalah keluarganya, kemudian masalah bertetangga, kemudian lebih luas sampai ke negara. Semua dibahas dalam al-Islam. Maka kata Allah Ta'ala, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai semua sengketa perbedaan pandangan di antara mereka kembalikan kepadamu wahai Muhammad, kalau engkau masih hidup. Setelah engkau meninggal, dikembalikan kepada para sahabat dan kepada para alim ulama yang mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ini syarat yang pertama kalau mau beriman. Setiap kali ada perbedaan pandangan, dikembalikan. Jangan semuanya sendiri.
Jangan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh selain Islam, ya, dalam aturan berjual beli, ya, dalam politik, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam perkawinan, dalam masalah warisan. Kurang lengkap apa Islam? Kenapa mencari petunjuk selain dari Islam? Maka ini menunjukkan tanda minimnya keimanan. Ini yang pertama, tidak beriman wahai Muhammad mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara pada semua perselisihan mereka. Yang kedua, ciri yang kedua atau syarat yang kedua orang yang beriman, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah keluar keputusan darimu wahai Muhammad, dia tidak mendapati perasaan berat dalam dada mereka untuk menerima keputusan yang engkau berikan. Kalau ada orang mengatakan, iya, ayo kita berhukum kepada Nabi SAW, kita berhukum pada ulama, ya, mengenai sengketa kita ini. Kemudian setelah keluar keputusan dan ternyata dia yang salah, dia kemudian menyesal, dia kemudian seharusnya saya tidak kembalikan kepada ulama, ya, kemudian dia merasa mengganjal, ya, keputusan tersebut, ya. Padahal itu sudah jelas berdasarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia merasa berat untuk menerimanya. Maka ini kata Allah Ta'ala juga tidak beriman. Dia sudah melewati level yang pertama, dia mengembalikan kepada Nabi. Tapi ketika keluar keputusannya Nabi, dia berat untuk menerimanya, agak mengganjal, agak berat hati. Ini juga tidak beriman. Kemudian yang tertinggi, level yang ketiga, wa yusallimu taslima, pasrah menerima keputusan Nabi SAW dengan sebetul-betulnya kepasrahan. Wa yusallimu taslima. Dan inilah hakikat dari ajaran Islam. Apa itu Islam? Dari kata istislam, artinya pasrah, menerima, tidak menentang, tidak menggugat, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sini para ulama mengatakan dalam ayat ini, ya, ayat ini mengisyaratkan kepada kita mengenai tiga jenjang keislaman. Tiga jenjang keislaman. Kita tahu bahwa jenjang agama itu ada tiga. Yang paling rendah Islam, di atasnya iman, dan jenjang yang tertinggi adalah ihsan. Islam adalah orang yang hanya memperbaiki amalan zahirnya, amalan-amalan tampilan luarnya bagus, dia muslim. Tapi belum tentu bagus batinnya, imannya di dalam. Kalau dia memperbaiki batinnya disertai dengan memperbaiki zahirnya, maka dia mukmin. Ya. Dan tingkatan tertinggi adalah muhsin, orang yang sampai dalam jenjang ihsan, yang dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak, maka dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ini jenjang yang tertinggi, yakni kesempurnaan amalan zahir dan amalan batin. Orang-orang Arab Badui ketika mereka baru-baru masuk Islam, mereka kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya, amanna, kami telah beriman wahai Muhammad. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qul la tu'minu, ya, walakin qulu aslamna, ya, katakanlah kalian belum beriman, ya, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam, kami belum beriman. Maka ini tiga jenjang agama, Islam, iman, dan ihsan. Kata para ulama, dalam ayat ini diisyaratkan tiga jenjang agama ini. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai menghimpun tiga sifat. Sifat yang pertama, mengembalikan kepada Nabi Muhammad SAW semua perselisihan sengketa di antara mereka. Kata para ulama, ini jenjang Islam. Jenjang Islam. Kalau ada orang sudah berani, sudah siap mengembalikan semua sengketanya, permasalahannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia di jenjang Islam. Sudah bagus. Jenjang Islam, jenjang paling bawah. Kemudian setelah keluar keputusan dari Nabi Muhammad SAW, kapan keluar keputusan dari alim ulama, kemudian dia mengganjal, dia tidak terima, maka berarti dia mentok di jenjang Islam, tidak naik ke jenjang iman, karena dia tidak menerima keputusannya. Atau dia terima tapi masih mengganjal dan sulit untuk dia terima. Nah, kalau keluar keputusan dari Nabi Muhammad SAW, keluar keputusan dari para ulama, kemudian dia menerima, tidak ada rasa berat dalam hatinya menerima keputusan tersebut, maka berarti dia naik ke level yang kedua, level iman, jenjang iman.
Kemudian ada juga orang yang mengatakan, ya sudahlah, saya terima, mau diapakan lagi. Ya, yakni dia menerima bukan karena pasrah, betul-betul pasrah, tapi karena terpaksa, ya, atau karena hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain. Memang dia sudah kalah misalnya, kemudian dia akhirnya, ya sudahlah, saya terima, tapi belum yusallimu taslima, belum menerima dengan sepenuhnya penerimaan, belum pasrah dengan sebetulnya kepasrahan, masih ada yang mengganjal dalam hatinya, masih tidak enak. Nah, yang seperti ini dia belum sampai ke jenjang ihsan. Maka orang yang sampai ke jenjang, yang menghimpun Islam, iman dan ihsan pada dirinya adalah yang pertama, dia mengembalikan semua perselisihan yang dia dapatkan, yang dia alami kepada Islam. Kemudian ketika keluar keputusan melalui mulut Nabi Muhammad SAW atau mulut para ulama setelahnya, dia menerimanya dan tidak mengganjal dalam hatinya, dan disempurnakan itu dengan apa? Ya, penerimaan yang bersifat menyeluruh, total, tunduk kepada keputusan tersebut. Inilah orang yang sampai pada jenjang al-ihsan. Maka hendaknya seorang melihat diri, muhasabah diri masing-masing. Sudah sejauh mana tingkatan dia dari ayat ini? Apakah dia di tingkatan Islam, di tingkatan iman, di tingkatan ihsan, atau bahkan mungkin belum masuk di tingkatan yang pertama, yakni masih setengah-setengah, kadang masuk, kadang tidak. Kadang dia mengembalikan kepada Islam, kadang dia tidak mau kembalikan kepada ulama. Ketika ada permasalahan keuangannya, ya, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, dia tidak mau kembalikan. Kalau masalah ibadah, dia tanya ke ustadznya, tapi kalau masalah lain dia tidak, berpikir sendiri. Nah, ini kadang muslim di sebagian keadaan dia masuk jenjang Islam, tapi sebagian lain kadang belum sampai di jenjang itu. Maka ini tantangan bagi setiap muslim, bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan yang namanya firman Allah Ta'ala, udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kepada Islam secara menyeluruh. Kamu selaku individu, hablum minallahmu, kembalikan kepada Islam, hablum minan nasmu, dalam jual belimu, ya, dalam rumah tanggamu, hubungan dengan anakmu, hubungan dengan tetangga, dalam profesi pekerjaanmu, hablum minan nas juga dikembalikan kepada Allah, bukan hanya hablum minallah. Karena itulah Islam, ya, Islam bukan agama yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Islam itu memandang dunia dan akhirat sebagai satu kesatuan, bahwa dunia menjadi jembatan menuju akhirat. Karenanya ilmu dalam Islam tidak ada dibilang dalam pembagian ilmu ada ilmu dunia, ilmu akhirat, tidak ada. Atau ada ilmu dunia dengan ilmu agama. Islam tidak mengenal pembagian seperti itu dalam ilmu. Semua ilmu yang bermanfaat itu ilmu Islam, itu ilmu agama. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau membagi ilmu menjadi dua, ilmu umum dan ilmu khusus. Enggak disebutkan ilmu dunia sama ilmu agama, tidak ada. Karena dalam Islam ilmu dunia juga wajib dipelajari kalau itu bermanfaat. Itu wajib dipelajari, kedokteran, ya, pertanian, peternakan, ya, dengan semua macam ilmu-ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan dibutuhkan oleh semua manusia dalam tugasnya menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Mereka wajib untuk menuntut ilmu tersebut, walaupun wajibnya ada wajib aini, ada wajib kifai, ada wajib aini, ada wajib kifai, ya, betul. Tapi tidak bisa seorang mengatakan yang wajib dituntut hanya ilmu agama, kalau ilmu dunia tidak wajib. Ini memandang ilmu dalam Islam dengan dua kacamata. Itu tidak benar, ya. Islam bukan agama sekuler yang membedakan antara ibadah dengan kehidupan keseharian, yang membedakan antara rumah tangga dengan negara, yang membedakan antara dunia dengan akhirat, yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Islam bukan agama sekuler. Islam adalah agama tauhidi yang memandang semuanya dengan satu agama yang sama, dengan satu perspektif yang sama, ya, dengan satu sudut pandang yang sama. Istilahnya orang worldview, ya, cara memandang Islam dalam memandang dunia itu memiliki satu cara pandang yang sama, enggak dibeda-bedakan, ya. Maka ini hal yang penting, bahwa seorang muslim jangan dia membeda-bedakan kehidupannya. Jangan sebagainya dikembalikan kepada Allah, sebagainya tidak. Sebagainya dikembalikan kepada agama, sebagainya tidak. Ya, yang ini kita selesaikan lewat jalur agama, yang ini lewat jalur yang bukan agama. Enggak seperti itu seorang muslim memandang. Udkhulu fis silmi kaffah, perintah Allah Ta'ala, masuklah ke dalam Islam seluruh dirimu,
seluruh dirimu, seluruh bagian kehidupanmu, masukkan semua ke dalam Islam. Diatur semua dalam al-Islam. Nah, ini ayat yang kelima yang disebutkan di sini oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian tanaza'tum, berbeda pandangan pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Islam menetapkan yang namanya berbeda pendapat. Islam tidak pernah mengingkari yang namanya keberagaman, tidak pernah. Tidak pernah mengingkari adanya perbedaan pandangan dan pendapat. Bahkan Islam tidak mengingkari keberadaan agama-agama, yakni agama-agama lain tidak diingkari keberadaannya, ada keberadaannya. Cuman kalau diakui tidak dalam Islam. Kalau diakui keberadaannya, ada agama-agama selain Islam, ada. Cuman kalau diakui tidak. Karena apa? Inna dina indallahil Islam, jelas sekali. Ya. Maka dibedakan antara mengakui keberagaman dengan membenarkan semua keragaman tersebut. Ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Islam mengatakan kalau kalian berbeda pandangan, berarti Islam mengakui yang adanya perbedaan pandangan. Tidak ada masalah seorang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW saja para sahabat berbeda pendapat, dan tidak sedikit perbedaan di antara mereka. Tapi kenapa perbedaan tersebut tidak tersebar, yakni jarang tercium? Ya, kenapa perbedaan tersebut tidak menyebabkan para sahabat itu berbeda pendapat, saling bermusuhan? Kenapa perbedaan pandangan di kalangan sahabat bahkan setelah Nabi SAW meninggal? Oke lah kalau Nabi masih hidup, ya, Nabi SAW masih hidup, oke lah. Tapi perselisihan ini di kalangan sahabat tetap ada ketika Nabi SAW sudah wafat. Sudah wafat, mereka berbeda pandangan. Ma'ruf bagaimana perbedaan pandangan pada sebagian kasus antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa masalah fikih. Berbeda pandangan antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib, antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan beberapa sahabat yang lain, antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Mas'ud, antara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang lain, antara Abdullah bin Amr bin As dengan sahabat yang lain. Ma'ruf perbedaan pendapat mereka, perbedaan pandangan mereka, perselisihan mereka dalam ibadah, yakni dalam tata cara ibadah berbeda. Kita tahu dalam masalah tasyahud ada beberapa tata cara tasyahud. Ada tasyahud versi Abdullah bin Ibnu Abbas, ada bacaan tasyahud versinya Abdullah bin Mas'ud, ada tasyahud versinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka berbeda. Tapi tidak pernah ditemukan para sahabat yang berbeda pendapat pergi bangun masjid sendiri, ya, karena berbeda dengan sahabat lain. Enggak. Ya. Atau pergi tidak mau bergaul, tidak mau ini, tidak pernah. Kenapa? Karena semua perselisihan mereka kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga yang namanya ikhtilaf tidak melahirkan iftiraq. Yang namanya ikhtilaf, perbedaan, tidak melahirkan iftiraq, perpecahan. Perbedaan dibenarkan, perpecahan diharamkan. Ini dua hal yang banyak orang salah paham dalam masalah ini. Dia kira semuanya sama, sehingga ada orang yang mentolerir yang namanya perpecahan, boleh berpecah-pecah katanya, kemudian dia membawakan dalil tentang bolehnya ikhtilaf, berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Dalil tentang Al-Quran ataupun hadis tentang bolehnya ikhtilaf, betul, boleh orang berbeda pandangan, boleh orang berbeda pendapat. Ikhtilaf banyak contohnya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, mereka ikhtilaf dalam banyak kasus. Tapi ikhtilaf mereka tidak pernah mengantarkan sampai iftiraq, berpecah belah, tidak pernah. Dikarenakan apa? Setiap ikhtilaf, perbedaan mereka kembalikan kepada Quran. Dan siapa yang mengembalikan kepada Quran, mereka akan bersatu dalam perbedaan. Mereka akan apa? Bersatu dalam perbedaan. Karena itulah para ulama mengatakan, contoh, ada seorang, misalnya dalam masalah berwudu saja, ya, dalam masalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, para ulama
Sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya sunnah dalam wudu. Ya, sebagaimana ini merupakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan tidak. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung wajib. Wajib. Ya, berdosa kalau tidak kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Taib. Yang mengatakan sunnah apa landasannya? Oh, landasannya karena menghirup berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tidak tersebut dalam ayat tentang wudu, enggak tersebut. Berarti itu bukan kewajiban. Yang merupakan kewajiban dalam wudu hanyalah yang tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila sampai akhir ayat. Sementara yang mengatakan wajib, mereka mengatakan ada perintah dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Dan mereka mengatakan bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung masuk bahagian dari wajah. Maka kalau wajah wajib dicuci, demikian pula kumur-kumur dan dalam hidung. Karena itu bagian dari muka katanya. Kita lihat secara zahir, tampilan luarnya mereka berbeda pandangan. Tapi ketika ditanya ini apa dasarmu? Dasarnya adalah ini. Ditanya ini apa dasarmu? Dasarnya adalah ini. Berarti apa? Pada hakikatnya mereka sepakat. Hakikatnya mereka apa? Ijma, sepakat. Sepakat dalam apa? Sepakat dalam perbedaan, bahwa saya mengamalkan hal yang saya yakini benar dan kamu meyakini hal yang kamu benar. Kita sepakat di situ bahwa kesepakatannya adalah setiap orang wajib beramal sesuai dengan apa yang dia yakini. Itu kesepakatan. Ya. Demikian perbedaan pendapatnya di kalangan sahabat. Kenapa mereka tidak berpecah belah padahal mereka berbeda pendapat? Dikarenakan mereka semua perselisihan mereka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dan siapa yang mengembalikan perselisihan mereka kepada Quran dan Sunnah, mereka akan bersatu dalam perbedaan. Mereka akan bersatu dalam perbedaan. Dan sebaliknya, siapa yang coba menyatukan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dicoba untuk disatukan, tapi bukan disatukan di bawah kerangka Quran dan Sunnah, maka cuma tampilan luarnya doang bersatu, hakikatnya mereka berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat secara zahir mereka satu kubu, satu kelompok, satu komunitas, satu ini kelihatannya sama, tapi hati mereka berpecah-pecah. Wa qulubuhum syatta. Kenapa? Karena perbedaan pandangan mereka tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada yang lain, sehingga walaupun tampilan luarnya mereka bersatu di bawah satu payung, di bawah satu naungan, tapi di dalamnya mereka berpecah belah. Hati mereka tidak sama. Tapi lihat, yang tampilan luarnya beda, cara berwudunya mungkin beda, cara sholatnya mungkin tampilan luarnya beda, tapi ketika masing-masing mengatakan saya sholat seperti ini karena saya mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, satunya juga mengatakan saya juga mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Berarti apa? Mereka sepakat di atas satu hal yang sama, yaitu apa? Kita masing-masing beramal sesuai dengan apa yang kita yakini. Sebagaimana saya tidak mau diganggu, sebagaimana saya tidak mau disuruh meninggalkan pendapat saya juga tidak akan mengganggu dan tidak akan menyuruh orang meninggalkan pendapatnya. Ini persatuan yang hakiki yang sebenarnya. Inilah persatuan yang sebenarnya. Ketika apa? Walaupun tampilan luar mereka berbeda, tapi hati mereka tidak berselisih. Persatuan yang sebenarnya adalah persatuan hati, bukan persatuan apa? Bukan cuma persatuan dengan fisik. Persatuan dengan fisik penting, tapi pada perkara-perkara yang Islam mentolerir dan membolehkan berbeda pendapat, jangan dipaksakan mau satu. Enggak. Nah, ini hal yang harus diperhatikan juga. Ketika Islam mengatakan wa'tasimu bihablillah, bersatulah kalian ke dalam agama Allah, apa yang dimaksud bersatu di sini? Apakah maksudnya tidak boleh ada tata cara sholat yang berbeda, semua harus sama? Apakah maksudnya itu? Ya enggak sama sekali. Islam tidak pernah menyuruh mengatakan bahwa apa? Semua tata cara sholat harus sama. Masa nabinya satu tata cara sholatnya beda? Kok bisa? Kan begitu. Kalau begitu apa? Kita harus bersatu, seragamkan semua tata cara sholat. Bukan persatuan itu yang diinginkan dalam Islam. Persatuan seperti itu kalau mau dipaksakan, berpecah belah di dalamnya nanti. Kalau mau dipaksakan, kenapa? Karena perbedaan tata cara sholat sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani di zaman para sahabat maksud saya. Di zaman para sahabat sudah ada perbedaan tata cara sholat. Ya. Memaksakan untuk menyatukan suatu perbedaan pendapat yang sudah berlangsung 15 abad
sudah berlangsung ya abad ini perbedaan pendapat, kemudian dipaksakan untuk harus ikut satu saja, yang lainnya tidak boleh diikuti, kita harus seragam cara sholatnya, seragam cara wudhunya, harus sama semua, tidak boleh ada yang beda-beda. Ini upaya memecah belah. Ya tidaklah masalah kalau mau saling menasihati. Menurut saya yang lebih tepat ini, menurut saya yang lebih cocok dengan ini, kayaknya ini. Silakan kalau mau sharing, saling tukar pendapat, ya, tukar pikiran berkenaan dengan pendapat-pendapat fikih, silakan. Tapi untuk memaksa orang untuk ikut dalam satu pendapat yang sama, ini merupakan bentuk kezaliman. Enggak benar, enggak ada ulama yang melakukan itu sebelumnya. Kenapa? Karena kita harus menerima fakta ini bahwa tata cara sholat sejak dari 14 abad yang lalu sudah beda tata cara sholatnya orang-orang itu. Walaupun Nabi mereka sama, tapi mereka memiliki keilmuan yang bertingkat-tingkat. Ya. Maka walaupun kita ada usaha untuk menyatukan kaum muslimin, tapi bukan berarti kita kemudian tidak mentolerir yang namanya perbedaan. Enggak sama sekali. Ditolerir perbedaan seperti itu karena itu sudah berlangsung 14 abad bahkan 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu. Kita usaha menyatukan sedikit-sedikit, silakan, tidak ada masalah. Kita saling menasihati, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Ya. Itu pun dengan catatan dalam diskusi dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalaupun tidak, maka kita saling menghargai. Dikarenakan tujuan dari diskusi itu ada dua. Tujuan dari diskusi sharing atau bahkan debat sekalipun tujuannya ada dua. Satu tujuan primernya, ya, tujuan primer, yang kedua tujuan sekundernya. Tujuan utamanya berdebat, diskusi, tukar pikiran dan semacamnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana dua orang ini menjadi satu pendapat, sepakat di atas satu pendapat. Ini tujuan utama. Tapi ingat, bukan itu tujuan satu-satunya. Ada tujuan primer, tujuan yang kedua, atau tujuan sekundernya. Kalau yang utama tidak jadi terwujud, yakni dua orang yang berbeda pendapat setelah berdebat tidak jadi satu pendapat, minimal kita menargetkan target yang kedua, yaitu apa? Setelah berdebat masing-masing tetap berada di pendapatnya masing-masing tapi saling menghargai. Ini tujuan yang kedua dari diskusi. Ya, jadi tidak hanya tujuannya diskusi itu menyatukan pendapat, enggak. Di antara tujuan diskusi adalah masing-masing mengetahui argumen yang ada di lawan diskusinya, kemudian mereka saling menghargai. Karena betapa banyak orang-orang yang menyalahkan pendapat lain karena tidak pernah mengetahui argumen dari orang yang lain, kan begitu? Dia tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi orang itu, sebagaimana orang itu tidak pernah menempatkan posisinya pada dirinya. Lahirlah kezaliman, lahirlah saling membodoh-bodohi, menghukumi bahwa ini zalim, ini sesat, ini bodoh, tidak tahu dalil, tidak tahu agama dan semacamnya. Dikarenakan apa? Mereka tidak pernah bertukar posisi. Nah gitu. Nah, itulah tujuannya diskusi, tukar berdalilan, argumen, supaya kalaupun tidak bersatu pada akhirnya mereka tetap berada pada pendapat masing-masing tapi saling menghargai. Nah, inilah manfaat dari mengembalikan setiap perselisihan kepada Quran dan Sunnah. Harus yakin seorang, kapan semua perselisihan yang dikembalikan kepada Quran dan Sunnah itu tidak akan melahirkan perpecahan, tidak akan, pasti bersatu. Apanya yang bersatu? Akidahnya, dan itu persatuan yang hakiki. Keimanannya bahwa kita masing-masing beramal dengan apa yang kita yakini, itu persatuan. Ya. Tapi mencoba mengembalikan, ya, perselisihan bukan kepada Quran dan Sunnah, atau mencoba untuk menyeragamkan dan menyatukan hal-hal yang memang dari dahulu sudah berbeda pendapat, ini hanya akan menimbulkan kezaliman, ya, jika tidak ditempuh dengan cara yang dituntunkan oleh Quran dan Sunnah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.